Apakah aku jelek sekarang? Melihat Wu Chen menatap wajahnya, Yue Qingzu memiliki hati di segala arah. Aku takut Wu Chen akan membencinya setelah melihat wajahnya. Untuk waktu yang lama, dia cukup percaya diri dengan penampilannya. Siapa yang mengira dia masih muda? Pukulan seperti itu bahkan lebih menyakitkan daripada memotongnya 1000 kali dan 10.000 kali dengan pisau. Wu Chen menggelengkan kepalanya, tidak, sama sekali tidak. Mata Yue Qingzu redup, tampak sangat bingung, dia tahu, Wu Chen sedang menghiburnya, jadi dia sengaja mengatakannya. Wu Chen perlahan mengangkat tangannya dan ingin menyentuh wajah Yue Qingzu. Melihat tangannya, Yue Qingzu menjadi malu-malu. Dia segera menghindarinya dan tidak ingin dia menyentuhnya. Jangan takut, percayalah padaku. Wu Chen berbisik, berikan dorongan dan kenyamanan pada bulan dan bambu. Apakah kamu benar-benar punya cara? Yue Qingzu masih tidak percaya pada Wu Chen. Mungkin dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Wu Chen berkata sambil tersenyum, apa kau tidak percaya dengan kemampuan medisku? Yue Qingzu tertegun sejenak, lalu mengangguk, aku percaya. Itu saja. Setelah berjuang beberapa saat, Yue Qingzu membalikkan wajahnya dan menatap Wu Chen, masih gelisah. Wu Chen perlahan mengangkat tangannya dan meletakkannya di wajah Yue Qingzu. Dia membelainya dengan lembut untuk memeriksanya. Berikan tanganmu padaku. Tak lama kemudian, Wu Chen selesai memeriksa wajahnya dan menemukan beberapa masalah, tetapi dia tidak yakin, jadi dia perlu memeriksanya lebih lanjut. Yue Qingzu perlahan mengangkat tangan kanannya, dan Wu Chen meletakkan tangannya di denyut nadinya untuk memeriksa kondisinya. Dia menemukan bahwa dia tidak tahu kekuatan macam apa yang bekerja pada bambu Yuexing, yang mengikis tubuhnya, membuat tubuhnya menunjukkan semacam gejala penuaan yang jelas, mempercepat penuaan tubuhnya. Jika menyangkut orang lain, Wu Chen memiliki alasan untuk percaya bahwa ada semacam energi aneh di ruang ini, yang dapat mengubah fungsi tubuh orang dan mempercepat penuaan dan pembusukan tubuh. Baiklah, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Melihat wajah Wu Chen yang muram, Yue Qingzu memiliki rasa tidak tahu yang kuat di dalam hatinya. Dia takut situasinya sangat buruk, dan bahkan Wu Chen tidak punya cara. Jika memang begitu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ada cara, mirip dengan situasi Yuexing bambu, dia pasti pernah bertemu. Suatu kali, dia bertemu dengan beberapa pasien prematur. Dia juga punya cara sendiri untuk mengatasi penyakit semacam ini. Oleh karena itu, penyakit semacam ini sulit baginya. Benarkah? Begitu mata Yuexing bambu berbinar, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, begitu pula yang lainnya, mata mereka berbinar dan mereka menatap Wu Chen seakan melihat harapan. Situasi mereka saat ini mirip dengan Yuexing bambu. Mereka diserang oleh kekuatan misterius di ruang ini, yang menyebabkan tubuh mereka berubah. Mereka tidak tua, mereka sudah tua. Jika tidak ada cara lain untuk menyembuhkan mereka, biarkan situasi ini terus berlanjut, maka mereka akan menjadi tua, atau bahkan mati, dengan vitalitas penuh. Itu terkikis oleh energi aneh ini. Wu Chen mengeluarkan jarum perak dan segera mengobati Yuexing bambu. Penyakit Yuexing bambu tidak disebabkan oleh tubuhnya, tetapi oleh kondisi eksternal. Tidak sulit untuk mengobatinya. Namun, mudah untuk mengobati penyakitnya, tetapi sulit untuk menyelesaikan masalahnya sepenuhnya, karena masalahnya disebabkan oleh faktor lingkungan unik eksternal, mereka hanya perlu memasuki lingkungan ini, mereka akan terpengaruh, kecuali mereka meninggalkan kota terlantar, dengan cara ini, mereka dapat sepenuhnya menyingkirkan pengaruh energi aneh ini. Wu Chen tidak memiliki cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tidak terpengaruh oleh energi aneh ini, dia menduga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan keterampilan yang dia latih. Jelas, keahliannya tidak dapat diajarkan kepada orang lain. Setelah memikirkannya, Wu Chen tidak menemukan cara yang baik. Dia hanya tidak memikirkannya. Dia berkonsentrasi pada pengobatan Yue Qingzu. Saat ini, mata semua orang tertuju pada mereka. Mereka semua ingin tahu apakah Wu Chen dapat menyembuhkan penyakit bambu Yuexing. Baiklah, Wu Chen menyelesaikan pengumpulan jarum dan mencapai keberhasilan besar. Begitu cepat, melihat semua ini, semua orang merasa luar biasa. Kecepatan pengobatan Wu Chen terlalu cepat. Begitu cepat, mata Yue Qingzu terbelalak, aku tidak percaya. Wu Chen berkata, bagaimana,
apakah kamu masih ingin terus bermutasi sampai kamu menjadi wanita tua berwajah kuning? Apakah kamu wanita tua berwajah kuning? Bambu Yuexing tidak senang. Hal terakhir yang mereka inginkan adalah menjadi wanita tua berwajah kuning. Terutama bagi wanita muda seperti dia, mereka tidak ingin menjadi wanita tua berwajah kuning. Perasaan itu lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Wu Chen tertawa, lalu menoleh ke yang lain dan berkata, siapa lagi yang ingin diobati? Kerumunan bersorak dan bergegas. Aku, saya. Mereka semua tidak sabar. Mereka dulunya masih muda, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menjadi orang setengah baya. Perasaan seperti ini tidak dapat dijelaskan. Para wanita terlebih dahulu, mohon tunggu sebentar. Menghadapi antusiasme orang-orang, Wu Chen mengucapkan sebuah aturan. Mendengar ucapan itu, para pria itu langsung pingsan, dan para wanita itu matanya berbinar, sangat bahagia. Melihat para pria itu tampak tidak puas, Simyong berkata, semuanya, jangan khawatir. Biarkan Wu Chen menemui dokter untuk wanita itu terlebih dahulu. Wanita itu lebih mementingkan penampilan daripada pria kita. Kita para pria seharusnya bersikap sopan kepada mereka. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar perkataan Simyong, suasana hati para pria di tempat kejadian sedikit lega. Ya, mereka adalah pria. Mereka tidak terlalu mementingkan penampilan. Selama mereka tidak terlihat terlalu lusuh, wanita berbeda. Mereka menganggap penampilan mereka lebih penting daripada kehidupan. Mereka seharusnya menerima perawatan terlebih dahulu. Selain itu, mengambil contoh dari diri mereka sendiri, mereka pasti berharap untuk melihat wanita muda dan cantik, daripada wanita yang sudah tua. Wu Chen merawat wanita-wanita ini lebih awal dan memulihkan wajah mereka lebih awal. Mereka juga terlihat lebih enak dipandang. Haha, Zhou Jie tertawa. Dia tidak terburu-buru. Wajahnya pernah berubah. Sekarang hanya seperti pria parubaya. Apa yang sulit baginya untuk diterima? Terima kasih, Wu Chen. Yue Qingzu menatap wajah mudanya. Dia sangat berterima kasih kepada Wu Chen. Namun baginya, dia mungkin lebih buruk sekarang. Wu Chen merawat semua orang satu per satu. Kondisi mereka tidak serius, jadi dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengobatinya, dan segera sembuh. Kakak Huang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Putri ke-9 masih mengenakan cadar sekarang. Melihatnya seperti ini, wanita lain telah mengeluarkan kerudung untuk menutupi wajah mereka. Dengan pelajaran sebelumnya, mereka pikir lebih nyaman mengenakan cadar. Di tempat ini, ada beberapa kekuatan aneh yang dapat memengaruhi tubuh mereka dan membuat tubuh mereka bermutasi. Meskipun kali ini setelah disembuhkan oleh Wu Chen, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Jika terjadi situasi seperti itu nanti, mereka tidak akan lengah. Wajah mereka tertutup, setidaknya mereka tidak akan terlalu banyak menunjukkannya kepada orang lain. Sima Kong merenung sejenak dan berkata, ayo pergi, cari jalan keluar, dan tinggal di sini sepanjang waktu. Itu pasti tidak mungkin. Kota yang hancur ini sangat jahat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan jika dia direkrut, dia jelas bukan tempat yang baik. Semakin cepat dia keluar, semakin baik. Bagus. Putri ke-9 tidak punya pendapat. Pengalamannya sebelumnya lebih menyakitkan daripada tertusuk 3 pisau. Jika dia tahu hal seperti itu akan terjadi, dia tidak akan masuk jika dia terbunuh. Jika dia tinggal di sini lagi, tidak akan ada hal lain. Jadi, lebih baik meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Sedangkan untuk orang lain, tidak ada masalah. Mereka telah mengetahui kejahatan kota terlantar. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jika terjadi masalah, mereka sama sekali tidak siap. Setelah beberapa lama tinggal, sekelompok orang sekali lagi masuk jauh ke dalam kota terlantar. Ruang di kota terlantar itu sangat luas, seperti tak berujung. Semakin mereka ingin keluar, semakin mereka tidak bisa keluar, seperti mereka terjebak dalam suatu susunan misterius. Aneh sekali, kita sudah hampir sehari di sini. Menurut kebenaran, kita seharusnya sudah menemukan jalan keluar sejak lama, tetapi mengapa kita tidak bisa keluar setelah sekian lama? Sima Kong bingung dan merasa tidak berdaya. Kota terlantar itu benar-benar jahat. Dia belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Wu Chen juga mengerutkan kening. Menurut kebenaran, mereka telah berjalan begitu lama. Mereka seharusnya sudah keluar sejak lama,
tetapi kenyataannya tidak demikian. Mereka tampaknya terjebak dalam hal ini. Mereka telah berkeliaran di kota yang terlantar sepanjang waktu. Tidak ada jalan keluar. Lihat apa yang ada di depan. Tiba-tiba, seseorang menemukan sesuatu, yang lain juga melihat ke masa lalu, tidak dapat menahan rasa terkejut. Di depan tanah, terbaring seseorang. Orang ini telah penuh dengan rambut putih, tampak sangat tua, terbaring tak bergerak di sana. Ayo pergi dan lihat. Ketika mereka mendekat, mereka dapat melihat dengan lebih jelas. Wajah pria ini sangat tua, seluruh tubuhnya layu, setipis kayu bakar, dan dia tidak bernapas. Dia jelas sudah meninggal. Tunggu sebentar, sepertinya aku kenal pria ini. Seorang pria muda menatap pria yang tergeletak di tanah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Chen Feng, apakah kamu mengenalnya? Seseorang di dekatnya bertanya. Pria muda bernama Chen Feng itu tidak berbicara, tetapi menatap pria itu sebentar dan tiba-tiba berkata, aku mengenalinya. Dia adalah Liu Song. Itu benar, ini Liu Song. Apa maksudmu, Liu Song? Pria di sebelahnya membuka matanya lebar-lebar dan merasa tidak percaya. Jelas, dia juga mengenal Liu Song. Chen Feng menunjuk ke orang-orang di tanah dan berkata, Wang Hai, lihat pakaiannya, sosoknya, dan garis wajahnya. Tidak seperti Liu Song. Wang Hai menatap pria yang tergeletak di tanah dan mengenalinya dengan saksama. Itu benar, itu Liu Song. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Liu Song, seperti mereka, adalah seorang pemuda. Dia seharusnya penuh darah dan kuat. Namun sekarang, dia meninggal di sini secara misterius, dan seluruh tubuhnya layu dengan darah. Wajahnya tua dan dia telah menjadi orang tua. Sungguh luar biasa. Sima Kong berjongkok untuk memeriksa tubuh Liu Song dan berkata, tidak ada luka di tubuh dan tidak ada cedera internal yang diterima. Itu adalah kematian alami. Kematian alami. Tidak mungkin. Dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa mati secara alami? Chen Feng dan Wang Hai tidak mempercayainya, tetapi orang lain juga merasa luar biasa. Orang-orang yang bisa datang ke Pulau Sengwang semuanya adalah orang muda. Mereka penuh darah, energi, dan vitalitas. Di mana mereka bisa mati secara alami? Sima Kong berkata, saya rasa Anda tahu bahwa di kota liar terdapat energi yang sangat aneh, yang dapat mengubah aliran waktu dan mempercepat aliran kekuatan hidup. Sebelumnya, kami masih diganggu oleh kekuatan ini. Tubuh kami berubah dan kami menjadi orang setengah baya. Jika bukan karena Wu Chen yang membantu kami, biarkan tren itu terus berlanjut. Mungkin sekarang kami hampir sama. Mendengar ucapan itu, ekspresi orang ini juga bermartabat. Mereka juga ingat, di ruang ini, benar-benar ada semacam energi aneh, yang dapat memengaruhi tubuh mereka, membuat tubuh mereka berubah menjadi orang setengah baya, dan setelah orang setengah baya, itu adalah orang tua, setelah orang tua, itu adalah kematian. Sekarang, mereka melihat wajah pria ini di tanah, dan langsung mengerti bahwa proses ini mungkin benar-benar terjadi pada mereka. Pada saat yang sama, mereka lebih berterima kasih kepada Wu Chen. Jika bukan karena Wu Chen yang membantu mereka dengan keterampilan medis mereka yang luar biasa, maka mereka mungkin akan berakhir seperti pria ini. Mengerikan. Putri ke-9 menepuk dadanya, tetapi juga merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Ketika dia melihat orang ini, dia teringat pada dirinya sendiri dan penampilannya saat dia bertambah tua. Dia langsung merasa takut. Dia tidak berani memikirkannya lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin mengerikan keadaannya. Semakin dia memikirkannya, semakin mengerikan keadaannya. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tiba-tiba, sebuah suara terputus-putus muncul di tempat ini. Suaranya sangat lemah, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Semua orang melihat sekeliling, mencari sumber suara. Lihat, sepertinya ada seseorang di sana. Mencari suara, mereka segera melihat seorang pria tergeletak di tanah, masih bergerak dan hidup, sekitar 3 kaki dari mereka. Pergi dan lihatlah. Kerumunan itu segera berlalu. Jarak 3 zang hanya sesaat bagi mereka. Melihat lebih dekat pria ini, seperti Liu Song sebelumnya, penuh dengan rambut putih, dengan tubuh layu dan kehilangan darah. Dia adalah orang tua yang sedang sekarat. Biar aku saja. Ketika Wu Chen keluar, semua orang menyingkir. Mereka yakin dengan kemampuan medis Wu Chen. Kali ini, berkat kehadirannya,
mereka membantu mereka menyelesaikan masalah fisik mereka. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wu Chen menghampiri pria itu dan meliriknya. Kondisinya sangat buruk. Tubuhnya membusuk, darahnya mati, dan kekuatan hidupnya hampir habis. Hanya ada satu napas terakhir yang tersisa. Jika dia tidak bisa disembuhkan, dia akan kehabisan minyak dan cahaya. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen mengeluarkan peralatan medis dan pil untuk mengobatinya. Situasi pria ini jauh lebih buruk daripada Yue Xingzu dan Simi Gong. Vitalitasnya sudah terlalu parah. Jika dia tidak tahu bahwa dia masih muda, bahkan Wu Chen, dia akan sulit disembuhkan. Kelahiran, usia tua, dan kematian adalah hukum alam. Tidak ada yang bisa membalikkannya. Ketika rentang hidup seseorang benar-benar mencapai batasnya, tidak peduli siapa dia, tidak ada jalan keluar. Bahkan jika dia bisa, dia hanya bisa hidup lama. Namun, jelas bahwa situasi orang ini berbeda dari para tetua Sagui yang sebenarnya. Orang ini awalnya adalah seorang pemuda, penuh semangat dan vitalitas. Hanya karena dia datang ke tempat yang aneh seperti kota gurun dan dipengaruhi oleh kekuatan misterius kota gurun, orang ini telah menjadi seperti sekarang. Oleh karena itu, dia dapat disembuhkan. Setelah beberapa jahitan, situasi pria ini jelas telah berubah. Kerutan di wajahnya telah sangat berkurang, dan secara bertahap vitalitas dan kekuatannya telah muncul. Ya Tuhan, benar-benar dewa. Orang-orang tercengang. Mereka belum pernah melihat dewa dan manusia seperti itu sebelumnya. Dalam 3 atau 2 kali, mereka dapat menyembuhkan orang yang sekarat. Keterampilan medis semacam ini tidak pernah terdengar dan tidak pernah terdengar. Dalam waktu singkat, pandangan mental pria ini jelas membaik, dan dia secara bertahap terbangun. Kamu menyelamatkanku. Pria ini menatap Wu Chen. Dia melihat bahwa Wu Chen yang merawatnya. Wu Chen berkata, kondisimu terlalu serius. Aku tidak bisa disembuhkan dalam satu waktu. Jika aku ingin sembuh total, aku akan sembuh total jika aku keluar dan menjalani perawatan sistematis. Kondisi di sini terbatas. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membuat orang ini hidup kembali. Tidak mudah untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Orang itu tidak peduli. Dia bisa mendapatkan satu kehidupan kembali, yang cukup bagus. Dia tidak mengharapkan yang lain sama sekali. Siapa namamu? Kenapa kamu sendirian? Tanya Simyong. Kemanusiaan itu, namaku Zhang Zun, orang dari Kekaisaran Xuanwu. Kekaisaran Xuanwu, apakah kamu membenci mereka seperti Huangpu? Huangpu Changhen adalah orang dari Kekaisaran Xuanwu. Itu benar-benar teror, tidak seorang pun berani meremehkannya. Tidak, Zhang Zun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak membenci mereka bersama Huangpu Chang. Aku pergi bersama beberapa teman. Bagaimana dengan temanmu? Zhang Zun berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu di mana mereka sekarang, tetapi jika tebakanku benar, mereka seharusnya pergi ke sana. Tempat mana? Zhang Zun berkata, aku tidak tahu di mana itu. Aku samar-samar tahu bahwa tempat itu tampaknya berjarak sekitar 10 km dari depan. Tampaknya ada prasasti batu di sana. Konon, prasasti batu itu dapat menahan kekuatan misterius di kota terlantar itu. Jika kau dapat sampai di sana dengan selamat, kau dapat melepaskan diri dari belenggu kekuatan misterius di angkasa. Petik 2. Benarkah itu? Begitu mata semua orang berbinar, berita itu benar-benar terlalu bagus untuk mereka. Sebelumnya, mereka menderita kekuatan misterius ini. Tubuh mereka berubah dan wajah mereka berubah drastis. Jika Wu Chen tidak menyelamatkan mereka, situasi mereka saat ini tidak akan terbayangkan. Zhang Zundao, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Selain itu, ku dengar masih ada beberapa harta karun di prasasti batu misterius itu, banyak orang telah pergi ke tempat itu, dan teman-temanku besertaku juga akan pergi, tetapi keadaanku benar-benar buruk. Jika aku belum pernah ke tempat itu, aku tidak akan sanggup lagi. Aku akan jatuh terduduk, sampai aku melihatmu, aku akan memanggilmu untuk meminta bantuan. Mengapa kau meminta bantuan kami? Dan mengapa teman-temanmu tidak menyelamatkanmu? Zhang Zun tersenyum kecut dan berkata, mereka semua terlalu sibuk. Mereka juga terpengaruh oleh kekuatan misterius kota terlantar dan menjadi sangat tua. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bersikeras pergi ke prasasti batu itu. Mendengar ini, semua orang terkejut.
Tampaknya siapapun yang perlu memasuki kota terlantar itu terpengaruh oleh kekuatan misterius kota itu. Tubuh mereka berangsur-angsur menua. Alasan mengapa mereka dapat mempertahankan vitalitas mereka murni karena Wu Chen, atau karena dia. Aku khawatir keadaan mereka saat ini lebih baik daripada Zhang Zun. Ngomong-ngomong, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak terpengaruh oleh kekuatan misterius kota terlantar itu? Ketika Zhang Zun melihat orang-orang ini, mereka semua masih sangat muda, penuh semangat dan vitalitas. Dia merasa sangat bingung. Apakah orang-orang ini tidak terpengaruh oleh kekuatan misterius kota terlantar itu? Orang-orang saling memandang dan tersenyum. Itu karena ada dokter ajaib di tim kami yang telah merawat kami. Dokter, perawatan. Zhang Zun tertegun sejenak, tetapi dia juga orang yang bijaksana. Setelah berpikir sebentar, dia segera mengerti maksud orang-orang ini, menoleh ke Wu Chen dan berkata, "Saya belum tahu nama dermawan itu." Dokter ajaib di antara orang-orang ini pasti Wu Chen. Dialah yang menyelamatkan hidupnya. Baginya, Wu Chen harus menyelamatkan dermawannya dan melahirkan orang tuanya. Wu Chen berkata dengan nada ringan. Apa, Wu Chen? Zhang Zun terkejut. Meskipun dia tidak melihat Wu Chen dan tidak mengenalnya, itu tidak berarti dia tidak mengenalnya. Sejauh yang dia ketahui, baru-baru ini, seorang penyihir hebat datang ke Zhongzhou. Dia memiliki bakat tingkat tinggi dalam kultivasi dan alkimia. Dia pernah memenangkan penghargaan ganda sebagai Raja Baru dan juara di konferensi Master Alkimia Kekaisaran Macan Putih. Apakah kamu Wu Chen, juara Asosiasi Alkimia Kekaisaran Macan Putih? Yang lain tertawa. Mereka semua sangat jelas tentang legenda Wu Chen. Tetapi mereka yakin dengan keterampilan medisnya. Melihat ini, Zhang Zun tidak mengerti. Dia tidak bisa tidak kagum. Dia ternyata adalah juara divisi alkimia. Tidak heran keterampilan medisnya begitu hebat. Di mana prasasti batu itu? Bisakah kamu membawa kami ke sana? Wu Chen membicarakannya. Dia lebih peduli tentang prasasti batu itu sekarang. Aku tidak tahu arahnya. Aku akan membawamu ke sana. Dalam bab 14.004, di bawah pimpinan Zhang Zun, sekelompok orang secara bertahap masuk jauh ke dalam kota terlantar untuk menemukan prasasti batu misterius. Dalam prosesnya, mereka juga melihat banyak orang, kebanyakan dari mereka telah meninggal, tidak mampu menahan erosi kekuatan misterius kota terlantar, dan meninggal di bawah kekuatan ini, tidak mampu menempel pada prasasti batu. Bagi orang-orang ini, apa yang bisa mereka katakan selain penyesalan? Lihat, apa itu? Saya tidak tahu sudah berapa lama saya pergi. Tiba-tiba, seseorang berteriak, seolah-olah dia menemukan sesuatu. Ketika mereka mendongak, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Di ruang di depan mereka, sebuah prasasti batu berdiri dengan tenang. Di atas prasasti batu, ada lapisan cahaya ajaib, yang tampak misterius. Prasasti batu, itu benar-benar prasasti batu. Zhang Zun sangat gembira. Tujuan kedatangannya adalah untuk membangun prasasti batu ini, karena prasasti batu ini dapat menahan invasi kekuatan eksternal. Selama dapat masuk ke dalamnya, ia dapat menyingkirkan belenggu kota terlantar. Orang lain juga senang. Mereka tidak percaya Zhang Zun sedang mencari prasasti batu. Karena kota itu sangat sunyi, semuanya hancur, sangat rusak sehingga tidak ada yang utuh. Namun sekarang, mereka melihat prasasti batu ini. Jika dilihat lebih dekat, prasasti batu ini masih utuh tanpa kerusakan apapun. Hal ini memberi mereka alasan untuk percaya bahwa prasasti batu ini benar-benar dapat menahan erosi kekuatan eksternal. Ayo, kita masuk. Tanpa berkata apa-apa, orang-orang itu langsung berjalan menuju prasasti batu. Di kota yang sunyi itu, tidak ada apa-apa dan sunyi. Mereka tidak ingin tinggal lama-lama. Mereka ingin mencari tempat yang bebas dari kekuatan reruntuhan. Sekarang, mereka akhirnya menemukannya. Begitu Wu Chen memasuki prasasti batu itu, ruang di depannya tiba-tiba berubah, benar-benar seperti datang ke ruang lain. Apakah ini ruang bagian dalam prasasti batu? Wu Chen menatap ruang di sekelilingnya. Ruang ini, tak terbatas dan luas, tampak seperti tak berujung. Ngomong-ngomong, di mana yang lainnya? Wu Chen melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun. Dia berdiri di sini sendirian seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Apakah yang lain telah dikirim ke tempat lain? Wu Chen juga mengalami situasi seperti itu,
yang disebabkan oleh struktur internal ruang prasasti batu. Begitu masuk, semua orang akan terpisah dan pergi ke tempat yang sama sekali berbeda. Wu Chen mengangkat bahu dan tidak terlalu peduli. Baginya, tidak peduli seseorang atau sekelompok besar orang, tidak ada perbedaan. Selain itu, dari sudut pandang pribadinya, dia lebih suka menyendiri. Jika dia sendirian, dia bebas dan riang, yang merupakan yang terbaik. Suasana konvergensi, Wu Chen mengenali suatu arah, ke arah itu. Aku tidak tahu seberapa besar ruang ini. Rasanya seperti tak berujung. Wu Chen sudah pergi selama lebih dari 1 jam. Aneh sekali tidak ada yang menemuinya. Krek, tiba-tiba, Wu Chen mendengar suara aneh, seperti kilat menyambar, sekitar 1 kilometer darinya. Ada apa? Karena penasaran, Wu Chen langsung berada di masa lalu. Jarak 1 kilometer, baginya, akan segera tiba. Ketika dia melihat ke sini, dia langsung tercengang. Ruang di sini hampir penuh dengan kilatan, tebasan, dan kilat yang kuat, yang membuat tanah menghadirkan semacam warna biru dan hitam, dan udara di sini penuh dengan semacam kekuatan kilat, yang membuat orang melihat dan takut. Guntur dan kilat memiliki kekuatan membunuh yang kuat. Jika orang biasa bertemu dengan mereka, mereka harus menghindarinya. Bahkan praktisi mereka mencoba menghindarinya dan tidak ingin memprovokasi hal-hal mengerikan seperti itu. Oleh karena itu, setelah melihat ke sini, Wu Chen segera ingin pergi. Meskipun dia tidak takut pada guntur dan kilat, dia tidak ingin memprovokasi guntur dan kilat. Tidak perlu seperti itu. Wah, saat Wu Chen hendak pergi, dia tiba-tiba terkejut. Dia melihat cahaya aneh keluar dari petir. Cahaya ini berbeda dari petir. Dengan cahaya ini, ada kekuatan dahsyat yang menyapu. Seseorang, Wu Chen segera menjawab, pasti ada seseorang di sini. Ini membuat orang bertanya-tanya. Ada guntur dan kilat di mana-mana di angkasa. Kekuatan guntur dan kilat adalah salah satu kekuatan paling mengerikan di dunia. Kekuatannya sangat dahsyat, bahkan para biksu berusaha menghindarinya. Jangan melawan guntur dan kilat. Tetapi bagaimana mungkin itu tidak membangkitkan rasa ingin tahunya bahwa kekuatan manusia berasal dari petir. Masuk dan lihatlah. Karena penasaran, Wu Chen memutuskan untuk masuk dan melihatnya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Krek, begitu dia masuk, guntur dan kilat yang kuat turun dari langit, membawa kekuatan guntur yang mengerikan, dan menghantam Wu Chen dengan keras untuk menghancurkannya. Melihat guntur dan kilat datang dari atas, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia menggenggam tinjunya dan langsung meledakkannya dengan satu kepalan tangan. Kekuatan tinju yang dahsyat, ledakan yang bergejolak, gegar otak, sapuan dan pembukaan, memiliki kekuatan yang mengerikan. Bang! Dua kekuatan bertabrakan dalam sekejap. Tiba-tiba, kekuatan yang dahsyat pecah dari tengah. Kekuatan guntur super menyapu dan menghancurkan segalanya di dunia. Meskipun kekuatan guntur dan kilat sangat kuat, tetapi Wu Chen bukanlah generasi yang terkenal. Tidak mudah baginya untuk terluka oleh guntur dan kilat biasa. Satu pukulan menghancurkan petir, Wu Chen tidak berhenti, segera bergegas masuk. Melihat Wu Chen menyerbu masuk, terdengar suara, krek, guntur dan kilat di atas dihujani lagi. Guntur dan kilat ini bukan lagi gelombang, tetapi banyak guntur dan kilat, terbelah bersama, listrik yang mengerikan, terjalin menjadi jaringan, terbelah ke arah Wu Chen, ingin membelahnya. Ada masalah. Wajah Wu Chen juga sangat bermartabat ketika dia melihat guntur dan kilat turun. Dari guntur dan kilat, dia merasakan energi yang mengerikan, yang sangat mengerikan. Jika dia terkena, bahkan orang seperti itu tidak akan tahan. Pembunuh naga, Wu Chen berteriak dan memanggil pedang pembunuh naga. Dia melihat cahaya terang, yang keluar darinya. Bersamaan dengan cahaya itu, ada juga roh pedang yang kuat, yang keluar dan menyapu. 8 tebasan naga suci. Memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen langsung menebasnya. Pedang Qi yang kuat meledak dalam sekejap. Bersamaan dengan pedang Qi, ada juga naga Qi, yang juga melonjak keluar, memenuhi ruang ini. Jurus ini adalah keterampilan unik dari keluarga naga. Itu harus didukung oleh naga Qi, yang dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Pada hari-hari awal, ia melahap Changlong dan Yinglong dan mengumpulkan cukup banyak naga Qi. Bahkan jika itu adalah keterampilan unik dari keluarga naga, itu dapat digunakan dengan bebas di tangannya. Raungan.
Pedang Qi yang kuat meletus, bercampur dengan naga Qi yang marah. Itu juga melonjak keluar. Kekuatan 8 tebasan naga suci meletus sepenuhnya. Krak, pada saat ini, guntur dan kilat di atas juga terbelah, membawa kekuatan teror, menghantam dengan keras, menutupi seluruh orang Wu Chen, melancarkan serangan yang menghancurkan padanya, untuk menghancurkan seluruh orangnya. Ledakan, kekuatan keduanya, benturan keras bersamaan, energi yang mengerikan, konvergensi cepat, gelombang yang tak henti-hentinya, gegar otak dan terbuka. Ketika energi telah terkumpul sampai batas tertentu, ia tak dapat menahannya lagi, dan terjadilah ledakan hebat. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar dan angkasa bergetar. Ia sama sekali tak dapat menahan energi yang mengerikan ini dan hancur. Ini sangat mati rasa. Wu Chen menggoyangkan tangannya dengan keras, tetapi merasakan guntur dan kilat yang mengerikan, dan bergegas menuju tubuhnya dengan gila-gilaan, yang membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Pisau pembunuh naga di tangannya hampir jatuh dan pergi. Ini bukan tempat untuk tinggal. Setelah 2 serangan, Wu Chen tahu bahwa kekuatan-kekuatan petir itu sangat kuat. Bahkan ia harus menganggapnya serius. Dalam hal ini, ia memilih untuk menghindarinya sebisa mungkin, karena tujuannya adalah untuk memasuki bagian terdalam dari lapisan petir, untuk menjelajahi rahasia di dalamnya, untuk melihat apa yang ada di dalamnya, dan untuk daerah sekitarnya. Guntur-guntur ini, tidak perlu bertarung dengan guntur-guntur ini, tidak ada banyak artinya sama sekali. Jawab sayap cahaya naga itu. Wu Chen meneguk minuman keras dan langsung menggunakan sayap cahaya Yinglong. Hanya sepasang sayap yang terentang dari bahunya. Sepasang sayap ini memiliki kekuatan yang kuat. Di bawah fungsi sepasang sayap ini, kecepatannya dapat ditingkatkan ke tingkat teror yang ekstrim. Boom! Energi teror melonjak, 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 menyapu dan terbuka. Itu luas dan menakutkan. Dengan sepasang sayap, kecepatan Wu Chen melonjak, dan segera melesat keluar. Itu seperti kilat. Itu sangat mengerikan. Crack! Suara keras, disertai suara keras, adalah kilat yang kuat, kilat yang mengerikan, terbelah tanpa ampun, dapat menghancurkan segalanya di dunia. Dalam menghadapi guntur dan kilat, Wu Chen tidak berani ceroboh. Dengan sepasang sayap, dia bergegas keluar dengan cepat untuk menghindari serangan guntur dan kilat. Boom! Guntur dan kilat yang mengerikan itu menghantam dengan keras, tetapi itu membuat serangan kosong dan menghantam tanah secara langsung. Seketika, tanah bergetar hebat, seperti bergetar, guntur dan kilat yang mengerikan, beraksi di tanah, mengeluarkan kekuatan penghancur yang mengerikan, meledakkan retakan, menyapu dan meluas ke segala arah. Di depannya, ketika Wu Chen melihat ke bawah dan melihat pemandangan di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan semacam ini benar-benar mengerikan. Jika mengenai seseorang, bahkan dia akan terkejut. Dengan sepasang sayap, Wu Chen bergegas ke depan dengan kecepatan tinggi. Lebih baik membuat sedikit masalah untuk kekuatan petir yang mengerikan seperti itu. Di bawah aksi sayap ringan Yinglong, kecepatan Wu Chen sangat cepat. Tidak lama lagi dia akan masuk jauh ke dalam lapisan petir ini. Itu mereka. Wu Chen melihat ada banyak orang di depannya. Mereka tampaknya sedang memperebutkan sesuatu. Di antara orang-orang ini, dia melihat banyak orang kuat, bahkan seorang kenalan. Orang ini tidak lain adalah Lu Zi. Lu Zi, sebagai seorang pria, pernah beberapa kali merayakan festival bersamanya. Suatu ketika dia berada di kota naga hitam, pihak lain ingin mengambil telur Phoenix hijaunya. Terjadilah perang di antara mereka. Akhirnya, karena keberadaan Yuwenye dan Qiming, perang itu berakhir sia-sia. Kemudian, dia bertarung melawan Lu Zi lagi di Pulau Cahaya Suci. Saat itu, kultivasi dan kekuatannya telah mengalami kemajuan besar. Bahkan jika dia lebih kuat dari Nangong Xiang, dia bisa mengalahkannya, apalagi seorang Lu Zi. Dalam perang itu, Lu Zi benar-benar disiksa olehnya, dan dia sama sekali tidak bisa melawan. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku sampai di sini, dia melihat Lu Zi lagi. Tampaknya mereka masih ditakdirkan. Apa yang dirampok orang-orang ini? Wu Chen melihat orang-orang ini. Orang-orang ini bertarung dengan sengit. Tampaknya mereka sedang bertarung untuk sesuatu. Beberapa orang yang garang berdiri dengan tenang. Mereka tampaknya sedang menunggu sesuatu, termasuk Lu Zi. Apa itu?
Tiba-tiba, Wu Chen melihat sekelompok cahaya bersinar dengan cahaya aneh. Pada kelompok ini, ada guntur yang bersinar. Kekuatan guntur ada di mana-mana. Mereka sangat menyilaukan dan indah. Sungguh kekuatan guntur yang kuat. Melihat kelompok cahaya itu, Wu Chen menemukan bahwa ada kekuatan guntur murni pada kelompok cahaya itu, dan beberapa orang sedang bertarung untuk kelompok cahaya itu dengan cahaya aneh. Petir dalam gugusan ini seharusnya dapat diserap. Melihat hal ini, Wu Chen mengerti bahwa yang diperjuangkan orang-orang ini adalah kelompok cahaya semacam ini yang mengandung kekuatan guntur. Dalam kelompok cahaya ini, ia mengandung kekuatan guntur murni. Untuk perbaikan guntur, kekuatan guntur adalah tonik yang hebat. Setelah diperoleh dan diserap, ia dapat meningkatkan pencapaian dan kekuatan mereka. Guntur dan kilat, yang umum di alam, dapat dilihat oleh hampir semua orang. Namun, guntur dan kilat di alam biasanya berbeda, tidak dapat diserap, tidak dapat diubah menjadi kekuatan guntur, yang dapat disediakan bagi para biksu untuk berlatih dan meningkatkan pencapaian dan kekuatan mereka. Tetapi gugusan cahaya semacam ini merupakan pengecualian. Ia memiliki kekuatan guntur murni dan dapat diserap. Tutut, aku tidak menyangka akan melihat hal yang begitu baik di sini. Wu Chen cukup terharu, karena dalam arti tertentu, ia termasuk dalam kelompok Lei Xiu. Ia memperoleh keterampilan unik Tian Lei Che dari Xuan Fu, dan Tian Lei Che terutama menggunakan kekuatan guntur, dan dengan bantuan kekuatan guntur, ia dapat mengerahkan kekuatan yang paling kuat dan membunuh semua makhluk di dunia. Karena dia juga milik Lei Xiu, maka kekuatan guntur dan kilat juga sangat berguna baginya. Dia juga dapat menyerap dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri dan meningkatkan kultivasi dan kekuatannya.